Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang berbahagia, perkenalkan kami dari tim dosen Politeknik Kesehatan Palembang akan melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan menyampaikan video tentang hal-hal yang perlu ibu-ibu perhatikan dalam memasuki masa normal baru sekarang. Video ini merupakan edukasi kepada keluarga mengenai COVID-19, terutama pada keluarga pada bayi dan balita. Menurut WHO, COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Infeksi virus corona atau disebut dengan COVID-19 telah menyebar virus corona atau COVID-19 menyebar melalui percikan dari hidung atau mulut yang keluar saat orang terinfeksi COVID-19 seperti batuk, bersin, dan berbicara. Orang akan terinfeksi jika menghirup percikan orang yang terinfeksi. Kemudian, percikan ini dapat juga menempel di benda permukaan seperti uang, gagang pintu, dan kontak fisik seperti berpegangan tangan. Jika mengalami gejala ringan, jangan panik. Lakukan isolasi mandiri di rumah. Apabila gejala yang ditimbulkan mulai parah, segera pergi ke fasilitas kesehatan. Berikut adalah langkah pencegahan terhadap COVID-19 yang dapat dilakukan. Pertama, cuci tangan menggunakan sabun selama 20 detik. Sering-seringlah mencuci tanganmu dengan sabun dan air agar tanganmu bersih dari kotoran. Alasannya, karena mencuci tangan dengan sabun dan air akan menghilangkan virus yang terdapat di tangan. Kedua, memakai masker bila sedang sakit, batuk, bersin, dan pada saat keluar rumah. Alasannya, untuk mengurangi penyebaran virus corona atau COVID-19 sehingga tidak terpapar langsung oleh orang yang sudah terinfeksi atau yang belum terinfeksi COVID-19. Ketiga, pertahankan jarak dengan orang lain atau social distancing. Pencegahan virus corona atau COVID-19 yang bisa dilakukan adalah pertahankan jarak setidaknya 1 meter dari orang lain, khususnya dengan mereka yang sedang batuk, bersin, atau demam. Keempat, mengkonsumsi makanan bergizi agar daya tahan tubuh kita tetap terjaga. Kelima, rajinlah berolahraga dan beristirahatlah yang cukup. Keenam, tidak menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut. Ketujuh, menjaga pola hidup bersih dan sehat agar kita terhindar dari virus corona. Virus corona atau COVID-19 dapat mengenai siapa saja, termasuk keluarga kita. Virus ini tidak memandang usia, termasuk di dalamnya pada bayi dan anak kita. Nah, untuk itu, sebagai orang tua, perlu mengenali tanda dan gejala serta pencegahan COVID-19 pada bayi dan anak kita. Menurut Kementerian Kesehatan Indonesia dan Gerakan Masyarakat dalam buku panduan pelayanan kesehatan balita pada masa tanggap darurat COVID-19 tahun 2020, tanda dan gejala COVID-19 pada anak sulit dibedakan dari penyakit lainnya. Tanda dan gejala yang berupa batuk, pilek, demam, sesak nafas, lemas, dan kurang aktif. Adapun langkah pencegahan COVID-19 yang dapat dilakukan dalam keluarga, khususnya orang tua pada bayi dan anak kita, dengan cara: pertama, orang tua memberi pengertian pada anak untuk beraktivitas di dalam rumah. Menjelaskan prinsip physical distancing untuk menjaga jarak dengan orang lain minimal 1,5 meter. Jika pada bayi, orang tua tentu juga harus menjaga jarak dengan pengasuh atau orang lain
yang datang menjenguk di rumah. Kedua, mengingatkan anak untuk tidak menyentuh mata, hidung, dan mulut sebelum mencuci tangan. Ketiga, membiasakan anak mencuci tangan dengan air bersih dan sabun lebih sering, yaitu sebelum makan dan sesudah makan. Tentu jika pada bayi, orang tua, baik ayah dan ibu, harus mencuci tangan sebelum dan sesudah memegang dan menggendong bayi. Keempat, setelah bepergian, segeralah mandi, cuci rambut, dan mengganti baju sesampainya di rumah. Kelima, memakai masker saat memerlukan keluar rumah untuk mencegah penularan melalui batuk dan bersin. Jika pada bayi, pengasuh atau orang tua memakai masker saat menggendong bayi, dan bayi yang digendong diarahkan ke wajah penggendong. Haruskah bayi menggunakan masker? Jawabannya tidak. Mengapa? Menurut rekomendasi Lembaga Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Amerika Serikat, bayi dan anak di bawah 2 tahun sebaiknya tidak menggunakan masker karena bayi memiliki saluran udara yang lebih kecil dari orang dewasa, dan masker menyebabkan bayi lebih sulit bernafas. Hal ini dapat beresiko menyebabkan bayi menjadi lemas karena kekurangan udara. Keenam, membersihkan perabot atau benda-benda yang sering disentuh, seperti mainan dan lain-lain. Jika pada bayi, cuci dot sesering mungkin. Ketujuh, pantau status gizi serta tumbuh kembang bayi dan anak kita secara mandiri dengan panduan buku KIA. Kemajuan dunia pendidikan dan kesehatan telah memungkinkan kita untuk melakukan pencegahan penyakit menular melalui vaksin atau imunisasi. Melalui imunisasi pula, banyak penyakit menular yang telah ditekan di Indonesia, seperti halnya penyakit polio. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengungkapkan hasil surveinya bersama UNICEF dan pengamat imunisasi anak, didapatkan bahwa pelayanan kesehatan, salah satunya adalah pelayanan imunisasi, menurun akibat adanya wabah COVID-19. Ikatan Dokter Indonesia menyebut, tantangan program imunisasi berpotensi wabah ganda atau double outbreak, yakni merebaknya COVID-19 dan juga penyakit menular lainnya. Oleh karenanya, imunisasi pada anak ditekankan tetap penting untuk diberikan pada masa pandemi COVID-19 dengan catatan protokol kesehatan tetap harus diutamakan, serta mengingat peran dan tugas atau fungsi baik itu petugas kesehatan, pengantar atau orang tua, maupun kader kesehatan dalam memberikan layanan imunisasi. Adapun tugas dan peran dalam layanan imunisasi di fasilitas kesehatan sebelum hari pelayanan imunisasi, Bidan membuat pengumuman pemberitahuan mengenai jadwal imunisasi, membuat jadwal janji temu dengan pengantar untuk mengatur agar kedatangan sasaran imunisasi dapat berjalan dengan baik, mengingatkan pengantar untuk membawa anak ke fasilitas kesehatan sesuai hari yang telah ditentukan dengan membawa buku KIA, membatasi jumlah pengantar hanya 1 orang. Hari H pelayanan imunisasi di fasilitas kesehatan, Bidan menggunakan alat pelindung diri sesuai dengan prinsip PPI seperti masker bedah atau masker medis, sarung tangan, dan alat pelindung diri seperti face shield. Memastikan semua vaksin, logistik, dan peralatan atau kit dalam keadaan baik dan bersih sesuai dengan Permenkes nomor 12 tahun 2017. Memastikan tersedianya fasilitas cuci tangan pakai sabun dan air mengalir atau hand sanitizer. Ruang pelayanan imunisasi tidak berdekatan atau terpisah dari poli pelayanan anak atau dewasa sakit. Melakukan screening COVID-19 dengan menanyakan gejala demam dan ISPA, riwayat kontak dengan OTG, ODP, PDP, konfirmasi COVID-19, pasca COVID-19, dan riwayat perjalanan pada saat sasaran dan pengantar tiba ke fasilitas kesehatan. Melakukan pelayanan imunisasi kepada sasaran seperti menjelaskan imunisasi yang akan diberikan saat ini mulai dari jenis,
manfaat dan efek samping yang akan terjadi serta cara mengatasinya. Mengukur suhu badan bayi menggunakan termometer, serta mengukur berat badan bayi. Memberikan imunisasi sesuai jadwal dan jenis dengan prinsip penyuntikan yang aman. Mencatat hasil pelayanan imunisasi pada buku KIA, mengingatkan pengantar tentang jadwal imunisasi berikutnya, serta memberikan penjelasan apabila dalam waktu 14 hari sesudah imunisasi, baik bidan, kader, maupun orang tua atau pengantar terdapat gejala seperti COVID-19, harus segera menghubungi petugas kesehatan. Baiklah, saya akan menjelaskan jadwal pemberian imunisasi dasar berdasarkan Permenkes nomor 12 tahun 2017. Untuk bayi umur 0-24 jam diberikan jenis imunisasi hepatitis B. Selanjutnya, untuk umur bayi 1 bulan diberikan jenis imunisasi BCG dan polio 1. Selanjutnya, untuk umur bayi 2 bulan diberikan imunisasi DPT HBHIB 1 dan polio 2. Interval minimal untuk jenis imunisasi yang sama adalah 1 bulan sejak penyuntikan sebelumnya. Selanjutnya untuk umur 3 bulan yaitu DPT HBHIB 2 dan polio 3, umur 4 bulan DPT HBHIB 3 dan polio 4, serta untuk umur 9 bulan diberikan imunisasi campak. Demikianlah video yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat, tetap sehat, salam sehat.